Selamat pagi untuk kita semua, untuk kelas 10 MIPA 2. Halo, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Ya, Selamat selamat pagi, pagi Pak. juga. Pagi, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. iya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat? Sehat ya? Sehat, Pak. Iya, Puji sehat. Tuhan. Iya, puji Tuhan sehat. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya minta Selin yang mimpin doa. Ya, silakan Selin, mikrofonnya dinyalakan, lalu pimpin doa. Ya, silakan Selin. Mari teman-teman kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara Kristen. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia Tuhan sehingga kami semua bisa kembali berkumpul untuk memulai pelajaran matematika minat pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Goodman yang akan mengajar dan membimbing kami semua. Dan juga kiranya Tuhan memberkati kami sama kami belajar. Semoga kami semua bisa menangkap materi dari Pak Goodman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Selin ya. Oke, bagus, kita sudah berdoa. Harapan saya doa itu menolong kita untuk bisa sungguh-sungguh belajar ya. Baiklah, akan saya mulai. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan cek dulu tentang kehadiran kamu ya, kehadiran para murid di model dan di stimulus. Akan saya tampilkan dulu kehadiran presensi mata pelajaran ya. Oke. Ini 10 MIPA 2. Oke. Ya. Lihat namanya masing-masing ya. Oke, ya. Nomor absen 1 sampai nomor absen 27 ya. Nomor 1 sampai nomor 27 sudah masuk semua ya. Sesuai di stimulus sudah masuk semua. Oke, saya akan cek di model ya. Ini materi hari ini akan kita bahas, akan saya cek kehadirannya di model 10 MIPA 2. Ya, 10 MIPA 2. Ya ini, jadi setiap masuk ini langsung ini dicek daftar hadir 10 MIPA 2 ya. Saya klik ini. Oke, saya cek. Ya, yang ini belum saya hapus itu. Oke. Iya, 27 masuk semua ini ya. 27 murid masuk semua, tidak ada yang terlambat. Bagus ya. Saya senang karena para murid itu bisa masuk sesuai dengan jadwal. Jadi tidak ada yang terlambat ini ya. Present semua ya. Oke. Baiklah, saya akan mulai. Oke. Materi logaritma dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggambar kurva dari fungsi logaritma ya. Kita akan mempelajari definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Saya akan mengulang kembali. Oke, perhatikan. Bentuk eksponen dapat diubah ke bentuk logaritma. A pangkat X sama dengan B dapat diubah menjadi A log B sama dengan X. Atau A log B sama dengan X dapat diubah menjadi apa? A pangkat X sama dengan B. Jadi sifat logaritma ini ya, definisi logaritma ini akan dijabarkan menjadi beberapa sifat-sifat logaritma ya, sifat-sifat logaritma ini. Oke, sebelum memahami sifat logaritma, coba kita pahami dulu logaritma itu secara utuh ya. Definisi logaritma, perhatikan ini dalam belajar logaritma ya. Cara belajar matematika yang saya terapkan adalah amatir PM. Ya. Amatir PM. Oke. Saya coba tanya dulu. Masih ada ingat amatir PM itu apa? Halo? Metode belajar matematika? Elena? Ayo nyalakan mikrofonnya, Elena.
Amatir PM itu apa? Amatir, cara belajar matematika yang saya gunakan amatir PM. Apa itu? Amati praktek, benar. Ya, amati praktek. Terus apa? Amatir PM, Terus? amati, tiru, praktek, Oh ya, mandiri. amati, tiru, praktek, Mandiri. mandiri. Nah, jadi ini coba ya. Dalam belajar matematika ya, mengapa murid selalu banyak mengeluh, Pak, saya kesulitan belajar matematika, saya tidak bisa matematika. Itu karena memang ia tidak mau melakukan proses belajar dengan baik, yaitu metode belajar matematika atau cara belajar matematika yang saya terapkan kepada murid semua adalah amatir PM. Jadi murid mampu mengamati dulu, ya. Apa yang diamati? Rumusnya, penulis rumusnya. Setelah mengamati, lalu kita tiru penulisan rumusnya. Lalu mau mempraktekkan secara mandiri. Oke, coba ya, perhatikan ini. A pangkat X sama dengan B dapat diubah menjadi A log B sama dengan X. Ini kan namanya kita mengamati penulisan bilangan pangkat menjadi bentuk logaritma. Ya, kita belajar definisi logaritma. Jadi definisi logaritma A log B sama dengan X. Ya, A log B sama dengan X ini dapat diubah menjadi bilangan pangkat. A pangkat X sama dengan B. Jadi kalau saya tulis di sini, ya, kalau saya tulis A log X sama dengan B, ya A itu bilangan pokok, A bilangan pokok, ini senilai dengan bilangan pangkat, yaitu A log X sama dengan B bisa diubah menjadi tengah sama dengan X sama dengan tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Kirinya adalah A bilangan pokok, A pangkat B, ya. Nah, ini yang penting. A log X sama dengan B, A log X sama dengan B senilai dengan X sama dengan A pangkat B. Jadi cara menghafalnya, mengamatinya adalah bilangan pokoknya A pada logaritma, bilangan pokok A juga pada eksponen. Itu mengamati. Ya. Apalagi yang diamati lagi, ya. Penulisan logaritma menjadi penulisan pangkat. Lalu amati lagi. Oh, log X, kalau saya katakan ini kiri, ini tengah, ini kanan. Maka rumusnya tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Jelas? Halo? Jelas ya? Halo? Ya Pak, jelas. Ya, jadi langkah pertama harus memahami dulu apa? Definisi logaritma. Dari definisi ini akan diturunkan beberapa sifat logaritma. Ya. Oke, dalam logaritma yang perlu dipahami adalah ini. A log B sama dengan X. A itu disebut bilangan pokok pada logaritma. Seperti yang sudah kita pelajari pada menggambar kurva fungsi logaritma, bilangan pokok A itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Dengan kata lain, bilangan pokok logaritma adalah bilangan positif dan tidak boleh 1. Ya. Yang B ini disebut numerus. Syarat numerus adalah B-nya harus lebih dari 0. Yang X ini adalah hasil logaritma. Lalu sesuai dengan kesepakatan kemarin, bilangan pokok A yang sama dengan 10, ya, cukup ditulis log 10 log B, cukup ditulis log B. Jadi bilangan pokok 10 tidak perlu ditulis. Kalau bilangan pokok A itu 2 harus ditulis. Ya. Yang 10 tidak perlu ditulis. Lalu nanti ada tambahan bilangan pokok bilangan Euler. Ini adalah bilangan Euler. Maka E log B ditulis menjadi ln dibaca ln B dibaca ln B, logaritma natural. Nanti di modul bisa dipelajari ulang. Oke. Saya lanjut ya. Coba ini. Contoh bentuk logaritma yang terdefinisi 2 log 8. 2 bilangan pokok, 8 numerus. 0,2 log 1/5.
0,2 log 0,001 dan seterusnya. Ya. Ini contoh penulisan hubungan eksponen dan logaritma. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka 3 log 81 sama dengan 4. Ini menulis hubungan eksponen ke logaritma. Kalau logaritma ke eksponen, kembali sini. 81 sama dengan kiri pangkat kanan. 81 sama dengan, ini kan 81 kan tengah. Pada logaritma ada kiri, ada tengah, ada kanan. Kiri itu bilangan pokok ya. Jadi 81 sama dengan kiri pangkat kanan. 81 sama dengan 3 pangkat 4. Atau 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kiri dipangkatkan kanan sama dengan tengah. Itu cara menghafalkannya. Amati. Nah, itu belajar matematika seperti itu. Kita harus bisa mengamati dulu. Lalu meniru penulisannya. Karena rumus matematika, penulisannya harus benar. Nulis pangkat, nulis rumusnya harus benar, maka harus ditiru ya. Oke. Sekarang nanti siapa bisa jawab? Contoh bentuk logaritma tidak terdefinisi. Min 2 log 1/5. Min 2 log 1/5. Min 2 log 1/5 mengapa tidak terdefinisi? Siapa bisa jawab? Min 2 log 1/5. Halo, silakan. Min 2 log 1/5. Silakan nyalakan videonya lalu nyalakan mikrofonnya yang jawab. Silakan. Min 2 log 1/5 tidak terdefinisi. Mengapa? Halo? Bilangan pokoknya negatif. Iya, bagus. Tidak terdefinisi karena bilangan pokoknya negatif ya. Oke. Jadi min 2 log 1/5 tidak terdefinisi karena bilangan pokoknya negatif. Oke. 0,2 log min 1/5. 0,2 log 1/5. Mengapa tidak terdefinisi? Halo, silakan jawab. 0,2 log min 1/5 dikatakan tidak terdefinisi. Mengapa? Karena numerusnya lebih kecil dari 0. Iya, Sharon mengatakan karena numerusnya kurang dari 0 atau negatif. Ya, jadi syarat numerus harus positif ya. Oke, bagus ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini harus paham dulu ya tentang logaritma. Ketika belajar logaritma, ini yang diamati. A log B sama dengan X. A bilangan pokok, B numerus. Syarat A-nya positif dan tidak boleh 1. Ada 2 syaratnya. Dan numerusnya B lebih dari 0. Jadi belajar logaritma ada 3 syarat yang harus dipahami. Untuk bilangan pokoknya ada 2. Numerusnya ada 1. Paham ya? Oke. Kita akan mengulang kembali tentang sifat-sifat logaritma. Oke, ini A log 1 sama dengan 0. Seperti kemarin itu sudah kita bahas, sudah kita singgung. A log A sama dengan 1. Coba amati rumus ini. Coba semua ini kan mempunyai bilangan pokok A. Ya, bilangan pokok A semuanya ditulis. Coba amati rumus. Coba siapa bisa mengamati rumus nomor 4? A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Cara mengamati rumusnya. Nanti tinggal meniru menulis rumusnya. Lalu nanti kita praktekkan dalam mengerjakan soal secara mandiri. Kita belajar sama-sama dulu. Misalnya ini A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Sebetulnya ketika mengamati rumus ini, kita bisa mengeluarkan pernyataan yang mudah kita hafalkan. Perhatikan A log BC. Berarti bilangan pokoknya apa? Halo? A. BC ini penjumlahan atau perkalian? Perkalian. Berarti A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi proses perkalian dalam logaritma menjadi proses penjumlahan 2 logaritma. Ada log B ditambah A log C. Demikian juga A log B per C. Pembagian menjadi pengurangan. Rumus nomor 6. A log B pangkat N menjadi N A log B. N kali. Jadi A log B pangkat N, N-nya jadi ke depan, N kali A log B. Ingat, rumus logaritma itu berlaku 2 sisi. Rumus dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ya. Jadi berlaku 2 kali.
Jadi A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nanti N kali A log B kita ubah menjadi A log B pangkat N. Karena ini akan digunakan dalam mengerjakan soal, tergantung kebutuhannya. Nah, lalu nomor 7 adalah rumus mengubah bilangan pokok. Ya. A log B menjadi log B per A. Bilangan pokok A diubah menjadi bilangan pokok 10 yang ini. Ini bilangan pokok A menjadi bilangan pokok P. P log B, P log A. Ini perhatikan ya, B numerus menjadi pembilang, bilangan pokok menjadi penyebut. Lalu yang ini A log B menjadi 1/, B log A. Nah, contohnya gini, kalau jika A log B sama dengan M, maka B log A sama dengan 1/M. Paham ya? Kalau A log B itu sama dengan M, maka B log A menjadi 1/M. Oke, ini ada A log B kali B log C sama dengan A log C. Lihat bilangan pokoknya A, lalu ini numerus, dan ini bilangan pokok menjadi A log C. Oke, pembuktiannya sudah kamu baca di rumah. Ya, ini sebenarnya sudah lengkap semua pembuktian. Saya tulis sampai nomor 10 ya. Harapan saya itu dibaca ya. Jika bingung bisa dibaca ulang. Masih bingung lagi silakan boleh bertanya di Google Classroom di bagian forum ya. Sebenarnya Google Classroom itu adalah wadah kita untuk diskusi ya. Jadi Google Classroom ini ya, jadi kita berdiskusi di Google Classroom. Baiklah, akan kita bahas soal yang ada di modul ya. Saya buka modulnya lagi. Kelas 10 MIPA 2 ya. 10 MIPA 2. Materi kita tentang latihan soal logaritma ya. Ini saya klik latihan soal logaritma. Nah ini ya. 3 log 2 ditambah 3 log 4 ditambah 3 log 5 ditambah 2. Ini oke. Ini maksudnya 2 kali 3 log 4. Maksudnya 2 ini bukan 2 pangkat 3 ya. Ini maksudnya 2 kali 3 log 4. Bilang pokoknya semuanya 3. Oke, coba saya tampilkan di sini soalnya biar lebih jelas. Nah, ini. Latihan soal kita di sini ya. Nomor 1, 3 log 2 ditambah 3 log 4 ditambah 3 log 5 ditambah 2 kali 3 log 4. Perhatikan soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1 ini akan kita bahas ya. Oke. Perhatikan, ini kan penjumlahan. Jadi sifat logaritma saya katakan tadi berlaku dua sisi ya, dua arah. Rumus dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Maka kita gunakan sifat nomor berapa ini? Sifat nomor 4 ya. Ini. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jika diketahui yang bentuk kanan, ubahlah hasilnya ke bentuk kiri. Lihat, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Oke, perhatikan, amati, tiru praktek mandiri rumus ini ya. Apa yang bisa diamati dari rumus ini? Ya, bilangan pokok A, numerusnya B. A log B ditambah A log C, ya koefisiennya semuanya 1 ya, menjadi A log BC. Ya, jadi tidak ada angka di depannya ini. Nah, bagaimana untuk soal ini? Untuk soal ini, apakah bisa langsung digunakan rumus ini? 3 log 2 ditambah 3 log 4 ditambah 3 log 5 ditambah 2 kali 3 log 4. Apakah rumus nomor 4 tadi boleh digunakan langsung? Halo? Saya rumus ini, apakah rumus nomor 4 ini ya? Rumus nomor 4
Rumus nomor 4 ini apakah bisa langsung digunakan yang nomor 4? Halo? Bisa, Pak. Bisa? Nah, maksudnya dalam mengerjakan soal kita ini apa bisa langsung? Coba. Nomor 1. Tapi yang terakhir itu kan ada 2. Iya. Terus yang 2 ini diapain dulu? Berarti rumus itu tidak bisa langsung karena ada angka 2. Maka angka 2 ini bentuk logaritma ini harus diubah dulu. Ya, dalam belajar matematika, perhatikan. Nah, perhatikan ini belum bisa langsung semua. Kenapa? Masih ada angka 2, koefisien 2 di situ. Maka angka 2 ini harus dihilangkan dulu. Caranya bagaimana? Mengubah bentuk ini tapi tidak mengubah nilai. 2 kali 3 log 4 menjadi berapa hasilnya? Menjadi berapa? 3 log 4 tambah 3 log 4. 3 log 4 kuadrat. Boleh 3 log 4 tambah 3 log 4 juga boleh 2 kali. Boleh ya. Nah, boleh 3 log 4 ditambah 3 log 4 2 kali. Boleh, nggak apa-apa ya. Nah, langsung seperti kalau saya buat 10 3 log 4, maka 3 log 4 ditambah 3 log 4 sampai sebanyak 10 kali. Jadi boleh, hanya saja tidak efektif penulisannya. Nah, sekarang ini sudah boleh nggak menggunakan rumusnya? Lihat rumus nomor ini ya. Nomor 6. Jika terjadi A log B, N A log B menjadi A log B pangkat N. Kita gunakan rumus nomor 6. Sifat nomor 6 dan sifat nomor 4 untuk jawab soal nomor 1. Nah, jadi berapa ini sekarang? Nah, berarti sama dengan 3. 3-nya bilangan pokok itu nanti saya ubah. 3 berapa? Maka sudah bisa nggak dikalikan semua? Halo? Berarti kan 3 log 2 ditambah 3 log 4, 3 log 5 ditambah 3 log 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 6. Maka ini semua penjumlahan ini akan dikalikan berapa? 2 kali berapa? 2 kali 4 kali 5 kali 16. Iya, 2 kali 5 kali 16. Iya, tentu saja 2. Tanda titik boleh ditulis 2 titik 4 titik 5 titik 6 16. Nah, berapa hasilnya tuh? Sama dengan, silakan dihitung. Jadi 3 log berapa itu? 3 logaritma. Ayo silakan dihitung. 640, Pak. 640. Ya. Berarti 5 kali 2, 10. 16 kali 4, 64. 64 kali 10, 640. Oke, itulah jawaban nomor 1. Paham ya? Ini jawaban soal nomor 1. Ya. Iya, Pak. Nah, 640 ini kalau bisa kita ubah menjadi 3 pangkat sekian, berarti selesai. Misalnya jawaban akhir 3 log 27, maka masih bisa disederhanakan. Ini nggak bisa lagi. Ya. Nomor 1 paham ya? Oke, kita coba jawab nomor 2. Nomor 2 ini apa soalnya? Coba lihat soal ini. Ya. Oke, kita akan jawab soal nomor 2. Oke, nomor 1 sudah. Oke, nomor 2. Nah, lihat dulu jika ada pengamatannya apa? Penjumlahan logaritma maupun pengurangan logaritma, koefisien di depannya harus 1. Nah, ini kan 1 koefisiennya. Dibaca ini 1 3 log 2, cuman 1 tidak ditulis. 1 3 log 4. Ya, ini 2 3 log 4. Ya, dibaca 2 3 log 4. Kalau 1 tidak perlu dibaca. Ya, tidak perlu ditulis. Langsung 3 log 4. 3 log 4 itu artinya jadi seperti ini. Kalau saya tulis seperti ini, coba ya. 1 2 log 5. Ya. Ini cukup ditulis sama dengan ya 1 5 log 2 ini 1 5 log 2. Itu cukup ditulis apa?
5 log 2 saja, 1 nggak perlu ditulis. Tapi kalau yang ini ya, yang ini saya tulis gini, 10 5 log 2. Ini kan berapa koefisiennya? 10. Bagaimana mengubah koefisien 10 menjadi 1? Maka ini bisa menjadi 5 log 2 pangkat 10 agar 1 koefisiennya. Ya. Ini yang penting dipahami. Nah. Jadi 10 5 log 2 ini kan koefisiennya 10. Ya. Bagaimana mengubah bentuk ini ya, koefisien 1 tapi tidak mengubah nilai. Itu belajar matematika yang kedua ya. Ubah bentuk tidak mengubah nilai. Jadi dalam belajar matematika sebetulnya ada 2 hal yang perlu dipahami. Mengamati, tiru, praktek mandiri. Lalu yang paling sering dilakukan adalah mengubah bentuk tidak mengubah nilai. 10 5 log 2 ya, mengubah bentuk ini tapi nilainya tetap. Koefisiennya 10 menjadi koefisien 1, ubah bentuk. Koefisiennya 10 menjadi 1. 10 5 log 2 menjadi 5 log 2 pangkat 10. Koefisiennya jadi 1. Ini yang perlu dipahami dalam mengerjakan soal-soal. Oke. Kita akan bahas nomor 2. Lihat nomor 2 ini dulu. Bilangan pokok sama enggak semua? Dalam mengerjakan soal nomor 2 ya. Perhatikan. Untuk nomor 2 sifat nomor ini, perhatikan lagi. Rumus nomor 4 dan nomor 5, penjumlahan dan pengurangan berlaku jika bilangan pokoknya sama. Amati ya. Yang kedua apa yang diamati? Koefisiennya 1. Jadi agar rumus penjumlahan logaritma maupun pengurangan logaritma bisa dilakukan, maka bilangan pokoknya sama dan koefisiennya 1. Nah, bilangan pokoknya sama ini semua A. Perhatikan soal kita. Soal bilangan pokok di sini berapa? 5, 25, 125, akar 5. Bisa nggak disamakan semua ini? Bisa nggak diubah semua? Maka ini kita ubah menjadi bilangan pokok 5 semua. Coba ya kita perhatikan. Perhatikan sama-sama. 5 log 2, koefisien 1 sudah aman. 25 log 4, 25 ini ya. Ini kan 5, 25 itu 5 pangkat berapa? 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Ubah dulu 5 pangkat 2. Ya. 25 itu 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 log 4. Ya. 125 itu 5 pangkat berapa? Halo? 3. Ya. 125 itu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Lalu akar 5 itu 5 pangkat berapa? Setengah. Iya, akar 5 itu 5 pangkat setengah ya. 5 pangkat setengah. Oke. 5 pangkat setengah. Jadi nulisnya harus jelas 5 pangkat setengah. Setengah itu pangkat lagi 5 pangkat setengah. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan sifat, ini kan bilangan pokok sudah 5, cuma 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, sudah muncul angka 5 semua. Oke, perhatikan. Lalu yang ini kan akar 5, ini kan min 2. 2 ini bisa nggak langsung kita pindahkan ke depan ini? Agar semua koefisiennya 1. Paham? Jadi langkah awal adalah, mengamatinya adalah bilangan pokok diubah ya, memuat angka 5 semua. Nanti angka ini masih bisa kita ubah bentuk tidak mengubah nilai. Lalu lihat koefisiennya 1 semua, 1 1 1. Nah, ini akan kita proses lagi. Ini belum bilangan pokoknya belum 5 semua. Ya kan, cuman hanya diubah 5 menjadi 25 menjadi 5 pangkat 2, 125 5 pangkat 3, akar 5 5 pangkat setengah. Ini 2 menjadi 4 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham semua? Paham, Pak. Oke. Perhatikan sifat logaritma berikutnya.
yaitu nomor 8. Lihat. A pangkat N log B pangkat N menjadi M per N A log B. Ya. Perhatikan ini. Ya. A pangkat N log B pangkat N menjadi M per N A log B. Perhatikan saya tulis ya. Saya ketik ulang. Perhatikan. Nah, satu saja di sini. A pangkat N log B pangkat M sama dengan ya. Nah, A pangkat N, saya buat pangkat N. Oh, ini bilangan pokok semua. Kemudian B pangkat M. Oke, perhatikan ya. Ini bisa diubah menjadi misalnya tadi adalah ini menjadi A saja ya. Perhatikan, ini enggak ada lagi B-nya, tapi menjadi koefisien berapa? Ada koefisiennya di sini. Koefisiennya adalah apa? M per N. Jadi M per N. M per N. Ya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada bentuk A pangkat N log B pangkat M, agar bilangan pokok menjadi A saja, maka menjadi M per N A log B. Nah, ini perhatikan lagi. Ini kan koefisiennya M per N, maka ini bisa diubah lagi menjadi apa? Maka ini bisa lagi diubah menjadi rumus membuat koefisien jadi 1 menjadi A log B. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini yang penting. Lihat ya. Jadi bentuk ini A pangkat N log B pangkat N menjadi M per N A log B. Sama dengan A log B pangkat M per N. Jadi bilangan pokoknya A pangkat N menjadi bilangan pokok A. Jadi A pangkat N log B pangkat M menjadi A log B M per N. Paham ya? Oke, coba saya buat bentuk kasus seperti ini misalnya. Kalau saya buat bentuknya gini. Dengan cepat bagaimana kamu jawabnya misalnya, ya. Misalnya ini saya buat gini, saya tulis gini. Gini aja misalnya. A log B, A pangkat N log B ubah menjadi bilangan pokok A saja. Bagaimana maksudnya? Halo? A log B pangkat 1 per N. Iya, betul. Ya. Jadi bentuk ini, nah ini namanya mengamati, perhatikan ya. Amati, M-nya dalam hal ini M-nya saya buat 1B pangkat M menjadi B. Berarti M-nya berapa 1, maka bentuk ini M-nya saya ganti dengan 1. Maka ini menjadi, nah ini. A pangkat N log B menjadi A log B 1 per N. Paham? Paham sampai sini? Iya, Pak. Oke, paham ya? Oke, kita akan kerjakan soalnya. Ya, ini. Oke, sekarang ini ubahlah dulu menjadi yang koefisiennya menjadi 1 semua. Bilangan pokoknya 5. Oke, ini kita coba yang ini dulu. Ini berarti tetap ya. Betul? Ditambah. Paham ya? Ini kan sudah 1, betul? Nah, ini sekarang ubah ini menjadi bilangan pokok 5 dan koefisien 1. Jadi berapa ini? Ini dihapus. Berarti 5 log berapa? 4 pangkat. Ayo. 1 per 2. 1 per 2 ya. 1 per 2.
berarti 5 log 2 ditambah 5 log 4 pangkat setengah. Terus ini ditambah berapa lagi nih? Ayo. 5 log 5 pangkat sepertiga. Iya, 5 log 5 pangkat sepertiga. Oke, langsung saya copy ini untuk mempercepat. Oke, ya. Silakan. Jadi berapa? 5 log 5 pangkat sepertiga, ya. Terus yang ini dikurangin. Yuk, berapa? 5 log 4 pangkat 4 pangkat berapa 4 pangkat 4. Ngapa 4 pangkat 4? 2 dibagi 1/2. Iya, 2 dibagi 1 2 per kali 2. 2 kali 2. Betul ya? Oke, bagus. Jadi lihat itu rumusnya. Maka rumus ini semuanya sudah satu semua ini. Ya, sudah satu semua di depan, ya. Nah, bilangan pokok sama semua. Sudah 5. Paham? Nah, kalau sudah bilangan pokoknya 5 semua, maka lihat kalau dia penjumlahan menjadi perkalian. Kalau dia pengurangan menjadi pembagian. Mau langsung kita tulis semua lengkap boleh, berarti menjadi 5 log. Ayo. Kalau mau tulis berarti 5 log berapa ini? Buka kurung. Langsung diterapkan semua berarti 2 kali. Ya kan? 4 pangkat setengah bisa nggak langsung diserahkan? Bisa. Berapa? 2 ya. Kali 5 pangkat sepertiga. Berarti akar pangkat langsung diubah bentuk akar. Berarti akar pangkat 3 dari 5. Ya, akar pangkat 3 dari 5. Kali berapa? 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu nggak apa-apa tuh saya 4 pangkat 4 dulu, nanti bilangan pokoknya kita, atau 4 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat berapa? 8. Agar jawabannya kita ubah menjadi bilangan ini 2 pangkat 8. Karena sudah angka 2 ini semua biar gampang jawabannya. Ngerti nggak ini? 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Paham ini? 4 dipangkatkan 4 menjadi 2 pangkat 8. Paham ya? Halo? Ada nggak paham? Ada nggak paham nggak ini? Yang ini. 4 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 8. Ada nggak paham? Halo? 4 pangkat 4. Yuk, silakan saya tanya. 4 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 8. Coba, ada nggak paham nggak? Halo? Coba tanya Grace. Mana Grace? Grace Vania. Halo, nyalakan mikro. Video nyalakan Pak, juga. saya nggak paham, Pak. Apa? Ya, Pak, saya kurang paham, Pak. Dari mana itu, Pak? Nah, itu loh. Jangan harus saya tanya tadi. Kenapa Grace nggak nanya gitu loh ya. Jadi ketika guru bertanya, kamu segera respon. Pak, saya nggak paham gitu. Jangan seperti ini. Saya tanya baru ngaku nggak paham. Iya. Oke, Ya, silakan aktif ya. Oke, Grace, perhatikan Grace ya. Oke, ya. Tadi kan ternyata belum semua paham. 4 pangkat 4 ini akan diubah. Perhatikan 4 ini kita buat dalam kurung dulu. Ya. 4 ini ya. Pangkat 4 ini kita buat di luar. Jadi kita tulis dulu gini aja dulu. Perhatikan. Pangkatnya tetap 4. Yang 4 ini diubah menjadi 2 pangkat 2. Ya. Nah, yang 2 pangkat 2. Nah, materi sebelumnya ketika belajar eksponen ya, pangkat dipangkatkan lagi, bilang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 8. 2 kali 4. Yang dikalikan 2 kali 4. Ya, berarti 8. 2 pangkat 8. Ya. Oke. 2 pangkat 8. Bagaimana, guys? Sudah paham? Ya, Pak, paham, Pak. Tadi cuma saya kayak kurang memastikan aja, Pak. Oh, gitu. Oke.
paham. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, Grace ya. Oke, silakan ketika saya bertanya, ya, kalau kamu kurang paham langsung aja, Pak, saya kurang paham. Sehingga pelajaran kedepannya nyambung gitu ya. Oke, saya berusaha untuk menjelaskan agar kamu paham. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah ini sekarang mau menulis jawaban akhir. Jawaban akhirnya bagaimana nih ya? Nah, jadi 5 log. Kalau mau ditulis, perhatikan, ini kan 2 pangkat 8 dikalikan 2 dikalikan 2. Ini kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. Bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlahkan jika perkalian kan? Ya berapa jadinya? Ayo, berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 ya. Pangkatnya 10. 2 pangkat 10 terus kita tulis semua akar pangkat 3 dari 5. Ini jawaban akhirnya seperti ini sudah. Udah nggak apa-apa jawaban akhir kamu tulis. Berarti jawabannya adalah 5 log 2 pangkat 10 akar pangkat 3 dari 5. Itulah jawaban nomor 2. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham. Paham ya? Nomor 2 sudah. Coba kita siap nomor 3. Ya. Saya kurang paham yang mana? Bagian 2 pangkat 8 itu kenapa enggak pembagian? Soalnya kan minus. Oh iya, bagus. Terima kasih ya. Iya, bagus. Siapa tadi yang bertanya? Sorry ya, maaf. Terima kasih. Bagus. Saya senang banget itu. Siapa tadi yang bertanya tadi? Mana? Saya Pak Angelin. Iya, Angelin. Bagus Angelin. Maaf tadi memang keliru ya. Oke, bagus. Kadang-kadang ya guru ya bisa keliru ya. Jadi Angelin bagus mengklarifikasi untuk nomor ini. Seharusnya bagaimana? Ini kan rumusnya apa? Ini kan pengurangan. Kalau pengurangan seharusnya apa? Pembagian ya. Maka ini seharusnya ini kalau mau kita tulis ya. Ini harusnya dibagi ya. Nah, titik 2. Nah, ini ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Ini kan 4 pangkat setengah 2. Berarti 2 kali 2 kali akar pangkat 3 dari 5 dibagi 2 pangkat 8. Paham ya? Oke, berarti hasil akhir ini keliru. Nah, berarti hasil akhirnya berapa? Berarti ayo. 2 pangkat. Ini kan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat ini berarti tinggal berapa? Akar pangkat 3 dari 5 ya. Iya. Per 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 ya. Ya, bagus. Soalnya kan kurang, bukan penjumlahan semua ya. Oke, ini kan tadi kita sudah melihat rumus. Oke, bagus ya. Dibagi. Ada yang masih bertanya? Jadi jawaban yang benar adalah 5 log akar pangkat 3 dari 5 per 2 pangkat 6. Karena ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 8 menjadi 2 pangkat 6. Paham ya? Bisa kamu tulis dalam bentuk garis per juga boleh. Ya. Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Bagaimana? Jelas ya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana Angelin? Sudah betul menurut Angelin? Halo? Iya, Pak. Oke, betul ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, ini perhatikan. Soal nomor 3. Yang 3A dulu. Atau 3 ini langsung aja ada AB, kita ambil. Ada 2 poin. Yang A-nya kita bahas bareng-bareng, nanti yang B-nya coba sendiri nanti ya. Oke. Nomor 3. Saya buat sini aja, nggak terlalu ini. Perhatikan nomor 3. Tentukan X jika, nah ini, berarti kita ambil yang poin A. Yang poin A kita ambil dulu, poin A.
Ya. 5 log 2x min 6 sama dengan 2. Maka gunakan, untuk menjawab soal ini gunakan apa nih? Definisi logaritma, ya. Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Tadi, ya, yang awal-awal ketika saya jelaskan ini. Kalau ada A log X sama dengan B, ya, A log X sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat B. A log X sama dengan B, amati rumusnya. X sama dengan A pangkat B. Maka dengan pengamatan kita bisa membuat kalimat sendiri untuk mempermudah menghafal. Jadi tengah sama dengan kiri dipangkatkan kanan. Karena tujuannya mencari X. Yang lainnya adalah, oke, perhatikan, ya. Maka 2, ya, 2x dikurangi 6 sama dengan berapa? 5 pangkat 5 pangkat 2. Kita tulis 5 pangkat 2 dulu, boleh langsung, atau sama dengan 5 pangkat 2 itu berapa? 25. 25. Atau tulis lagi barisnya, 2x dikurangi 6 sama dengan 25. Betul? Berarti 2x sama berapa? 2x 31. Berarti x sama dengan 31/2. 31/2, ya. 31/2. Kalau mau dibuat pecahan campuran jadi berapa? Berapa? 15? 15 1/2. Ya, 15 1/2 atau 15,5, ya. Oke, Pak, ulangan bagaimana kalau jawaban akhir saya 31/2? Boleh. 15/2, 15,5 boleh. Ya, tapi biasakanlah membuat jawaban akhir bentuk yang paling sederhana, ya. Yang B, bisa nggak nomor B-nya? Dicoba sendiri ya. Mau dibahas sama-sama lagi nomor B-nya? Halo? Dicoba dulu aja, Pak. Dicoba. Iya, Pak. Kamu coba ya. Coba sendiri nanti ya. Nanti ditanya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, saya lanjut nomor. Saya lanjut aja dulu pembahasan dulu. Nomor 4. Lihat nomor 4. Ya. Nomor 4 ini juga ada 2 poin. Ya. Yang kita bahas sama-sama poin A. Nanti poin B-nya dicoba mandiri ya. Oke. Ya. Saya coba di sini di layar baru. Nomor 4. Oke, yang A saya ambil. Ya. Oke. Nah, 120 log 81 itu berapa? Jika diketahui 5 log 2 itu A, 2 log 3 itu B. Maka lihat bilangan pokok di sini berapa? Halo? Halo? Ayo? 20. Bilangan pokok yang diketahui 5 dan 2. Maka bilangan pokok ini 120 ini kita ubah dulu menjadi bilangan pokok 5 atau bilangan pokok 2. Paham ya? Oke. Maka soal ini coba kita ubah menjadi ke bilangan pokok 5 karena diketahui bilangan pokok 5. Maka yang saya tulis jadi apa? Mengubah rumus bilangan pokok. Perhatikan. Sifat logaritma nomor 7. A log B menjadi P log B, P log A. Bilangan pokok A diubah menjadi bilangan pokok yang baru yaitu P. Jadi A log B menjadi P log B, P log A. Oke, kita akan bahas. Berapa bilangan pokok di sini? 120 menjadi mau kita ubah berapa? Menjadi bilangan pokok 5 ini mau ya. Bilangan pokok 5 mau kita ubah menjadi bilangan pokok 5. Jadi menjadi 5 log berapa? Ayo, menjadi 5 log 81 ya. 5 log 81 per 5 log 120. Paham ini?
Jadi bilangan pokok 120 diubah dulu menjadi bilangan pokok 5 karena diketahui pada soal bilangan pokok 5. Bagaimana kalau 2? Boleh, silakan diubah sendiri. Kalau bilangan pokok 2 menjadi 2 log 81 per 2 log 120. Sampai sini paham? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Hanya bilangan pokok. Sekarang ini kan 81 kan, ini kan adalah bilangan 81 bisa difaktorkan ke bilangan. Silakan 81 bisa difaktorkan nggak tuh? Ayo coba 81 kita faktorkan. Ya berapa? Ayo silakan 81 menjadi berapa 81 kalau difaktorkan? 81 berarti 9 kali 9. Atau menjadi 3 pangkat 4 bisa nggak? Menjadi 3 pangkat 4 81. Iya. Ya? Bisa. Ya. 3 pangkat 4. Nah, sekarang 120 ubah. 120 coba difaktorkan jadi berapa? Faktornya pasti memuat 5, 2, dan 3. Coba dibuat menjadi 120 silakan difaktorkan dulu. Berapa kali berapa dia? Susun dari kecil ke besar nanti. Coba 120 silakan masing-masing ubah dulu. Ya. 120 itu kan berapa? 10 kali 12. Betul? Ya, coba kita sama-sama di sini aja memfaktorkannya. Kita ambil di sini aja ya. 120 kalau mau difaktorkan ya berapa? 12 kali 10 ya. Bisa dikecilkan lagi enggak? 2 kali 6. Ya. Kali 2 kali 5. Masih bisa lagi enggak? Difaktorkan lagi. Yang bisa difaktorkan 6 ya. Berarti berapa? 6 itu menjadi 2 kali 3 ya. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Jadi kalau disusun jadi berapa ini? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 dipangkatkan 3 kali 3 kali 5. 3 kali 5. Coba dicek. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8. 8 kali 5. 40 kali 3. 120. Maka itu sudah difaktorkan. Jadi kita faktorkan dulu. Nah, berarti 120 itu diubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Paham ya? Nah, ini udah. Mengapa harus kita buat ini? Karena kita ingin menggunakan rumus perkalian itu menjadi rumus penjumlahan. Oke, sekarang ini sudah selesai. Tinggal disederhanakan ya. Oke, sekarang kalau 5 log 3 pangkat 4 menjadi apa ini? Bisa nggak diubah menjadi 4 kali 5 log 3? Yang ini. Jadi 5 log 3 pangkat 4 menjadi 4 kali 5 log 3. Bisa nggak nih? Bisa. Bisa ya. Oke, yang ini sama ini menjadi apa nih? 5 log ini menjadi berapa nih? Berarti 5 log 2 pangkat berapa? 3. Ya kan? Ini 5 log 2 pangkat 3. Terus ditambah berapa? Yang ini. Kan perkalian menjadi penjumlahan kan? Ditambah 3. Bilangan pokok tetap 5 log berapa? 5 log 3. Jangan lupa bilangan pokoknya. 5 log 3. Ditambah lagi 5 log 5. 5 log 5. Sampai sini paham enggak? Paham. Paham ya? Oke, sama dengan ya. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa dulu. Berarti 5 log 3. Ada nggak 5 log 3 diketahui? Nggak ada ya?
Ada nggak 5 log 3? Nggak ada. Kalau 5 log 2? 5 log 2 pangkat 3 ini yang coba kita silakan yang di bawah dulu. Ya, saya tulis di sini aja. Sama dengan, ya. Yang di bawah ini kan ada 5 log 2 pangkat 3. Berarti menjadi apa? 3 kali, ya. Menjadi 3 kali log 2. Betul? 3 kali 5 log 2 tambah 5 log 3 ditambah 5 log 3. Menjadi ini 4 kali, ya. 5 log 3. Nah, masalahnya sekarang adalah 5 log 3. Oke. Oke. Yang masalahnya adalah sekarang berapa nilai 5 log 3. Coba kita lihat nih, ketahui. 5 log 2 ada ini ya. 5 log 2 berarti A, ya, betul? Ya. 5 log 3 nggak tahu. 5 log 5 berapa nilainya? 5 log 5 berapa? 1 kan? Nah, sekarang berapa 5 log 3? Oke. Nah, coba sebagai catatan di sini, ya. Saya buat tanda bintang aja. Kita hitung sendiri. Ya. 5 log 3 ini kan kita belum tahu berapa 5 log 3, ya. 5 log 3. Nah, 5 log 3 ini coba kita gunakan mengubah bilangan pokok lagi. Sama dengan 5 log 3 yang diketahui bilang 2. Ini kan 2. Coba kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Coba. Menjadi berapa? 2 log 3 per 2 log 5. Bisa enggak? Betul. 2 log 5. Ya. 5 log 2, 5 log 3 menjadi 2 log 3 per 2 log 5. Oke, sama-sama. 2 log 3 diketahui berapa? 2 log 3 adalah B, betul? Ya, kan diketahui 2 log 3 adalah B. Kalau 2 log 5? Kalau 5 log 2 adalah A, maka 2 log 5 jadi berapa tadi? Halo? Yang ini? Perhatikan sifat ini. Jika A log B sama dengan M, B log A menjadi seper M. Paham? Jadi kalau ada A log B sama dengan M, maka jika dibalik ini B log A menjadi seper M. Maka yang ini 2 log 5 menjadi seper berapa? A. Seper A, ya, menjadi seper A. 1 per A. Sama dengan B dibagi seper A menjadi berapa? B dibagi seper A berarti menjadi AB. AB. Menjadi AB. Karena B dikalikan A per 1. Maka sudah selesai ini. Tinggal kita ganti jawaban akhir. Jadi 4, 5 log A berarti 4 AB. 4 AB. Lalu 3, 5 log 2 berapa? 5 log 2, 3A. Ini kan 3 kali 5 log 2. 5 log 2 ini kan A, betul? 5 log 2 adalah A. Terus ditambah 5 log 3 itu AB. Terus ditambah 1. Berarti jawaban nomor 4A adalah, jawabannya ada 4AB per 3A ditambah AB ditambah 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Saya agak bingung di yang 5 log kurung 3 pangkat 4. Yang ini. Iya, Pak. Itu, Pak. 81 itu, coba ya. Oke, kalau itu bingung coba saya turunkan ke bawah di sini. Oke, saya buat bintang kedua aja sini, bintang kejora ya. Lihat bintang. 81 ya.
Kalau kamu bingung faktor kan 81 kan 9 kali 9. Betul. Sama dengan 9 itu berapa? 3 kali 3. 9 lagi 3 kali 3. Dia berapa? Nah, gitu aja langsung. Berarti 3 pangkat 4. Bukan itunya, Pak. Cuman saya tadi mikir gini, kalau yang 5 log 3 pangkat 4, itu kan 4, 5 log 3. Iya, betul. Kalau 5 log kurung 3 pangkat 4, bukannya 5 log 81 atau gimana, Pak? Ini kan 5 log 81, ini kan sudah 5 log 81. Ini kita sekarang mengubah bentuk ini, 5 log 81 ini, sehingga memuat 5 log 2, 2 log 3, atau yang penting memuat angka 5, memuat angka 2, dan 3. Ada muncul angka-angka ini di dalamnya. Karena diketahui 5 log 2 itu adalah A, 2 log 3 adalah B. Atau memuat 5 log 2 atau 2 log 5 atau 3 log 2. Ya. Nah, ini tujuannya 5 log 81 kita ubah dulu. Oh, 81 itu kan gede angkanya. Maka 81 harus difaktorkan dulu. Mengapa difaktorkan? Karena kan kita jabarkan, ya. Paham ya ini? 5 log 81 menjadi 5 log 3 pangkat 4. Kalau tetap dipertahankan 81 berarti nggak jawab masalah. Nah, sama 120. 120 diubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini paham nggak ini 120 ini? Paham toh? Nah, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Jadi jawaban nomor poin A, jika diketahui 5 log 2 itu adalah A, 2 log 3 itu adalah B, berapakah 120 log 81? Maka 120 log 81 itu bilangan pokoknya 120. Maka ubah bilangan pokok dulu ke bilangan pokok 5 atau ke bilangan pokok 2. Karena bilangan pokok ini diketahui ada 5 dan 2. Mengapa 5 dan 2? Karena diketahui. Kalau mau pakai 2 berarti 2 log 81 per 2 log 120. Jabarkan terus. Pertahankan bilangan pokok 2. Boleh, silakan. Ada lagi? Nomor 4. Yang A sudah kita jawab, yang B nanti dicoba dijawab sendiri. Paham ya? Nah, jadi hati-hati ini B ya. B dibagi seper A menjadi AB. Paham ya? Atau pembilang saya kalikan A, penyebut saya kalikan A. B kali A berapa? Jadi soal seperti ini juga sama saja sebetulnya kalau ada seperti ini. Saya kalikan A pembilang, saya kalikan A penyebut, B kali A menjadi AB. Seper A dikalikan A menjadi 1. Berarti AB per 1 sama dengan AB. Boleh ya. Itu hanya trik mengerjakan soal. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Halo? Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Oke, Paham. kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini lagi saya ulang. Ini namanya soal mengubah bilangan pokok. 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Berapakah 60 log 180? Maka bilangan pokok 60 silakan kamu memilih ke bilangan pokok 5 atau bilangan pokok 2. Ternyata kalau ditemukan hal yang baru nanti misalnya ketemu 5 log 3 sama dengan berapa? Sama dengan AB. Cara lain mencari 5 log 3. Perhatikan. Cara lain mencari 5 log 3 gunakan sifat nomor ini. A log B dikalikan B log C menjadi A log C. Berarti A log C sama saja A log B dikalikan B log C. Coba kita gunakan sifat nomor 9 ya. Perhatikan sifat nomor 9. Kita akan mencari 5 log 3 menggunakan sifat nomor 9. Ya. 5 log 3 itu sama dengan ya. Berarti berapa? Saya tulis menjadi 2 log berapa? Kali
Ya. Saya ganti gini, bilangan pokok ini menjadi 3 log 5. Yang dipertahankan awal dan akhir. Lihat. Oh ini keliru. Ini 5. Ya. 5 log 3 dikalikan 3 log 5 log 3 menjadi 5 log 2 dikalikan 2 log 3. Lihat awal dan akhir. Awalnya kan 5, bilangan pokok 5 tetap dipertahankan. 3 menjadi ini, maka di tengah-tengah bilangan pokoknya yang ini dipakai. Duanya sama, ya. Maka 5 log 3 sama saja 5 log 2 dikalikan 2 log 3. 5 log 2 berapa? 5 log 2 adalah A. 2 log 3 adalah B. Maka 5 log 2 adalah A. 2 log 3 adalah B. Maka 5 log 3 sama dengan AB. Atau boleh menggunakan cara yang pertama tadi, mengubah bilangan pokok. Kita menggunakan sifat nomor 9. Boleh. A log B dikalikan B log C menjadi A log C. Lihat bilangan pokok A. Ya, dipertahankan di depan A. Jadi A di depan, C akhir. Berarti A dan C. Paham? Tengah-tengahnya sama. Bukan dicoret ya. Tengah-tengahnya sama gitu. Oke. Soal nomor 4 sudah selesai. Ada pertanyaan ya? Cukup ya? Cukup jelas ya? Untuk jawab nomor 4A sudah, 4B nanti dicoba sendiri. Kan sudah punya soalnya. Oke, kita akan lihat soal nomor berikutnya. Nomor 5. Ya, itu ini. Atau kita lihat soal nomor 5. Saya buat yang jelas saja yang ini. Ya, nomor 5. Ini kan nomor 5 ya. Sama saja. Saya ambil soal yang lengkap. Ini. Tentukan X. Nah, ini. Perhatikan soal nomor 5. Ya. Tentukan X jika 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X pangkat 5 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita jawab. Perhatikan penulisan dulu. Ini bisa ditulis ya. Soal ini bisa ditulis seperti ini. Perhatikan, kita ubah dulu bentuk penulisannya. Ubah bentuk, tidak ngubah nilai. 3 log kuadrat X bisa saya tulis menjadi, ini kuadratnya di luar. Ini sebetulnya menjadi 3 log X dalam kurung semua dikuadratkan, itu artinya ya. Jadi penulisan ya. Nah, berarti 3 log X yang dikuadratkan. 3 log kuadrat X ditulis menjadi 3 log X kuadrat. Nah, sekarang 3 log X pangkat 5 menjadi berapa? Menjadi 5. Nah, 5-nya saya hilangkan di depan. Menjadi dikurangi 5, 3 log X tambah 6. Sampai sini paham penulisan ini? Halo? 3 log kuadrat X menjadi 3 log X kuadrat dikurangi 5, 3 log X ditambah 6. Sampai sini paham? Halo? Paham. Paham ya? Ini hanya mengubah penulisan aja. 3 log X pangkat 5, ini koefisiennya di sini adalah, ini kan min. Saya katakan 1 di sini, maka 5-nya pindah ke depan. Berarti dikurangi 5, 3 log X ditambah 6. Oke, kalau seperti ini, kalau paham, perhatikan. Oh, terklik, ada yang terklik. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita akan mencari X tujuannya. Untuk mencari X ini, bentuk ini bisa dipermudah kalau kita buat misal. Kita misalkan itu P sama dengan 3 log X. Misalkan saya misalkan P itu adalah 3 log X. Maka bentuk ini jadi bagaimana bentuknya jadinya? Bentuk ini, maka bentuk ini menjadi bentuk apa? Bisa ditulis menjadi apa?
Persamaan kuadrat. Ya. Iya, persamaan kuadrat. Bagaimana persamaan kuadratnya? P Berarti pangkat 2 P pangkat 2 terus dikurangi Dikur- 5. Dikurangi berapa? 5P 5P terus ditambah tambah 6. 6 sama dengan 0. 0. Nah, jadi bentuk soal ini sudah kita ubah, maka menjadi bentuk ini mau difaktorkan. Ini kalau ini kan menjadi persamaan kuadrat, maka jangan lupa kita akan faktorkan. Ya. Bagaimana faktorkannya ini, masih ingat? Berarti ada 2 kelompok. Yuk, apa faktornya? Berarti P P-3 dikali P-2 sama dengan 0. Ya. Kalau ini berarti P sama dengan berapa? 3 atau berapa? 2. Ya, simbol atau gini ya, jangan garis miring ya. P sama dengan 3 ini dibaca atau. Ya mungkin SMP kamu pakai garis miring itu salah. Yang benar P sama dengan 3 atau itu pakai gini simbolnya, atau ditulis atau ya. P sama dengan 2. Jadi simbol menggunakan simbol yang benar. Garis atau itu ya, atau dalam matematika simbolnya V ini ya. Bukan garis miring. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan X. P-nya semua 3, P sama dengan 2. Berarti dari sini mencari X-nya lagi. Maka bisa membuat berarti 3 log X sama dengan P itu kan 3 log X. Betul? 3 log X sama dengan 3. Maka X-nya berapa? 27. 27. Berarti X sama dengan 27 atau 3 pangkat 3, 27. Langsung ya. Yang kedua, apa? 3 log X sama dengan 2. Atau langsung ini saya tulis dulu. Saya copy lagi 3 log X. Biar cepat. 3 log X sama dengan berapa? 2. Kalau 3 log X sama dengan 2, X-nya berapa? Ini, kan P-nya ada 2. P sama dengan 3 atau P sama dengan 2. Berarti 3 log X sama dengan 3, berarti X 27. 3 log X sama dengan 2, berarti X berapa? Halo? 9, Pak. 9. Sifat logaritma tadi ya. Definisi. Kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Berarti X sama dengan tengah sama dengan kiri pangkat kanan. 3 pangkat 2, 9. Sudah selesai. Berarti HP impunan penyelesaiannya sama dengan ya. Sama HP-nya pakai kurung kurawal. Ya. 9,27. Hati-hati, yang ditanya adalah nilai X. Nah, coba kita masuk ke dalam 3 log, misalnya saya ambil X-nya 9 ya. 3 log 9 berapa? Berapa 3 log 9? Halo? 3 pangkat 9. Oh, 3 log 9. Berapa nilai 3 log 9? 2. 2 ya. 3 log 9 itu 2 ya. Berarti 2 kuadrat 4 ya. 3 log 9 juga 2 kan. 2 kali 5 berarti berarti 4 dikurang 10. 4 dikurang 10 berapa? 6. 6 ditambah 6. 0. Betul ya? Betul, paham ya? Jadi jawaban akhir ini kalau diuji ke soal harusnya benar. Nah, ini kan sudah ketemu X-nya 9 dan 27. Seganti X-nya semua 9. Berarti yang ada 3 log X ini menjadi berapa? 3 log X ini adalah, kalau 9, 3 log X berarti 2. 2 kuadrat 4. Dikurangi 5 kali 3 log 9. Ya. Berarti 4 dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Betul. Silakan, ada pertanyaan? Berarti soal yang di model ini ya. Ya, soal yang di model ini
Latihan soal logaritma nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas lengkap. Tugas kamu hanya mencoba secara mandiri nomor 3B dan nomor 4B. Lainnya sudah lengkap. Jadi kamu latihan mandiri saja di nomor 3B dan 4B. Bagaimana? Bisa memahami pembahasan kita? Halo, silakan Bisa, Pak. bisa ya. Ada yang mau bertanya lagi? Paham. Iya. Materi kita hari ini sampai sejauh itu. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti kamu bisa latihan mandiri. Kalau ada diskusi-diskusi nanti langsung di Google Classroom ini ya. Saya buka Google Classroom. Di forum ya. Kelas 10 MIPA 2 ya. Oke, nanti di sini di forum. Nah, silakan kamu bisa diskusi, saya post di sini. Silakan diskusi materi latihan soal logaritma. Ya, nanti kamu bisa respon di sini ya. Atau ada teman-teman, ada yang lain, silakan respon di Google Classroom ya. Oke. Nanti Ya, Pak. Para murid bisa diskusi. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Silakan yang nutup doa sekarang si Angelin. Silakan Angelin, nyalakan videonya, kamu pimpin doa. Silakan Angelin. Ya, nyala mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara Kristen. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah melalui pelajaran matematika minat. Memberkati kami dalam pelajaran selanjutnya dan kegiatan kami selanjutnya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Angelin. Oke, nanti materi yang sudah saya bagi, silakan dibaca modulnya lagi. Soal-soal yang diberikan dilatih, gunakan metode belajar. Apa tadi? Amatir PM, amati, tiru, praktek mandiri. Dan yang kedua, harus berani mengubah bentuk, tidak mengubah nilai bentuk-bentuk matematika atau operasi matematika. Oke, selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak.